Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inawati Kesuma, Kepala UPT SKB Kabupaten Serang. Alhamdulillah pada tahun 2024 ini Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Serang mendapatkan bantuan kembali yaitu PKW Tata Boga. Penyusunan kurikulum dengan tema PSDN Bakery ini kami melibatkan beberapa mitra, diantaranya dari dunia usaha yaitu CV Indah Boga. Peserta didik di SKB Kabupaten Serang melakukan pembelajaran selama 38 hari pertemuan dengan materi teori dan praktek, dan juga dengan pendekatan Project Based Learning atau PJBL. Selama proses pendidikan, tentunya peserta didik didampingi oleh instruktur yang berkompeten dan expert di bidangnya. Kali ini kami akan membuat kromboloni yang mana bahannya ada tepung terigu, protein tinggi, ada gula halus, ada susu bubuk, ragi instan, ada butter, telur, garam, dan air es untuk membuat kromboloni. Adapun peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat kromboloni antara lain timbangan digital, ya, rolling pin, dan ini alat untuk warping untuk menutup adonan, ya. Saringan untuk menyaring tepung terigu dan gula halusnya, dan ini namanya scraper. Scraper adalah untuk memotong adonan kromboloni. Dan ini satu lagi adalah ring, ya. Ring itu alat untuk membuat kromboloni agar tidak melebar. Cara membuat kromboloni, kita siapkan terlebih dahulu mixernya. Dan lalu kita campurkan tepung terigu yang sudah kita saring, ya. Tepung terigu kita masukkan. Semua bahan kering kita masukkan. Ada tepung terigu 200 gram, gula halus 40 gram, susu bubuk 30 gram, ragi instan 4 gram. Nah, ini ada telur 1 butir. Kita campurkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk biar tercampur antara ragi, susu, dan bahan-bahan yang lainnya agar tercampur rata. Setelah bahan tercampur rata, bahan keringnya, baru kita masukkan telur. Masukkan telur. Kita aduk kembali. Sampai benar-benar tercampur. Lalu kita tuangkan air dingin 100 ml, dan kita tuangkannya jangan sekaligus, ya. Perlahan sampai adonan cukup kalis. Kembali sampai benar-benar adonan itu kalis. Nah, setelah adonan kromboloni kalis, kita istirahatkan adonan ini, ya. Disimpan di dalam freezer ataupun chiller selama kurang lebih
20 menit. Kita simpan terlebih dahulu adonan yang kita kalis. Ini dia. Nah, setelah adonan kalis, kita beli plastik wrapping, baru kita simpan di dalam freezer ataupun chiller kurang lebih selama 20 menit. Sambil kita menunggu adonan resting ya, kita siapkan mentega crossfat-nya ya. Untuk membuat romboloni yaitu ada 115 gram crossfat. Nah, kita buat seperti ini, lalu kita tutup ya, kita rolling. Ini untuk layer adonan crossfat. Nah, setelah rata, baru kita simpan ke dalam lemari es atau freezer selama kurang lebih 20 menit. Setelah adonan kita keluarkan dari freezer ataupun chiller ya, lalu adonan kita rolling pin atau kita pipihkan untuk diisi dengan crossfat. Nah, ini crossfatnya kita isi di tengah-tengah ya. Setelah terisi dengan crossfat, baru kita lipat, yaitu lipatan single ya, dimana crossfat itu harus ada di dalam dan kita lipat single seperti ini, lipat single. Nah, ini kita istirahatkan kembali adonan yang sudah ada crossfatnya kurang lebih 20 menit, disimpan dalam freezer ya. Setelah kita keluarkan adonan dari freezer, lalu kita bilas kembali adonan perlahan. Yang tadi itu dilakukan sebanyak 3 kali ya, 3 kali penyimpanan dalam freezer, lipat single dan lipat double. Nah, ini sudah hasil dari lipat doublenya. Sekarang akan membuat romboloni, yaitu dengan menggulung adonan. Kita siapkan terlebih dahulu cetakannya dan kita ukur kurang lebih ini 3 cm ya, 3 cm atau 4 cm bisa, tergantung cetakannya. Lalu kita cutting seperti ini ya. Lalu kita gulung. Cara menggulungnya seperti ini. Kita bisa menggunakan air. Nah, setelah adonan itu kita potong, lalu kita oleskan dengan air untuk merekatkan adonan romboloni. Setelah itu kita gulung secara perlahan, jangan terlalu ditekan, ikuti alurnya. Alurnya. Nah, ini untuk yang terakhir, untuk mengunci kita tekan sedikit. Ini fungsinya untuk mengunci adonan agar pada saat dibakar atau di oven tidak terbuka. Nah, seperti ini ya, layer gulungannya. Lalu kita simpan
dan kita resting selama kurang lebih 1 jam sebelum kita oven. Resting terlebih dahulu. Setelah adonan mengembang setelah 1 jam, lalu kita masukkan ke dalam oven. Jangan lupa untuk ukuran suhunya yaitu 180, api atas bawah, dan waktunya 30 menit. Nah, ini akan kita oven ya. Jangan lupa untuk ditekan dengan benda berat di atasnya, karena adonan kromboloni itu akan ke atas ya. Buka seperti ini, lalu kita tutup sampai 30 menit. Kita buka ya. Nah, setelah 30 menit dan ini hasilnya sudah kering ya, coklatan, baru kita angkat adonan. Nah, inilah adonan kromboloni ya yang sudah keluar dari oven. Nah, untuk garnisnya, untuk kita beri topping ya, dan kromboloninya bisa dengan coklat atau green tea, matcha, itu sesuai selera ya. Nah, kita kasih layernya seperti ini. Kita bisa beri coklat warna-warni, bisa juga dengan kacang almond ataupun kenari dan kismis. Nah, seperti ini kromboloninya. Nah, ini hasil kromboloni yang kita praktekkan hari ini dengan topping coklat dan topping strawberry. Kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah memberikan anggaran kepada UPT SKB Kabupaten Serang. Semoga pada tahun 2025 UPT SKB Kabupaten Serang mendapatkan kembali kepercayaan sehingga anggaran PKW bisa kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.